Untuk Allah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, Ngopi Syari, tempat ngobrol tentang properti syariah. Di sini saya sedang bersama Pak Hendrik. Beliau adalah manajer keuangan dari Royal Orchid Syariah. Di sini kita bakal ngobrol sharing-sharing tentang tips bagaimana cara nabung untuk membeli rumah buat kaum milenial. Nah, langsung aja nih, menurut Bapak, gimana sih tips cara nabung buat beli rumah untuk milenial? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya apa? Sobat podcast atau Baraya Podcast. Teman-teman aja. Teman-teman Iya. podcast syariah. Kita hari ini ngobrol terkait dengan properti syariah, terutama untuk generasi milenial. Pertama kita harus definisikan dulu ya, apa itu generasi milenial. Jadi generasi milenial itu adalah generasi yang lahir di akhir 80 dan memasuki lahir di tahun 90 hingga 2000-an awal. Itu generasi milenial. Artinya kalau kita lihat generasi milenial itu sekarang usianya rentang 20 sampai 35 tahun. Ya, di antara 20 35 tahun. Secara jenjang karir berarti milenial itu memasuki jenjang karir kan dalam perusahaan itu middle ya. Middle. Dalam satu survei dari Nielsen itu dikatakan bahwa rata-rata penghasilan dari generasi milenial itu mulai dari 5 sampai 20 juta. Dan itu yang mendominasi dari kalangan kelas menengah. Ya, dan kelas menengah ini adalah menjadi salah satu penopang konsumsi di sebuah negara gitu ya. Dan terutama kalau kita lihat generasi milenial ini adalah generasi yang perpindahan ya dari generasi baby boomers ya, generasi orang tua kita ke generasi yang sudah mulai melek digital, sehingga gaya hidupnya itu memang sangat dipengaruhi oleh digital ya. Tipikal orangnya kalau dulu generasi orang tua kita ya, kalau meneliti karir itu kan dari bawah sampai mendapat yang atas ya. Tapi kalau generasi milenial sih biasanya dia lebih senang ke inovasi, tantangan diri pribadinya, experience-nya dia gitu ya. Sehingga kalau kita lihat generasi milenial ini adalah generasi yang punya pola konsumsi yang sangat mempengaruhi suatu perekonomian di Indonesia. Salah satunya karena dia mendominasi dari 25% dari usia produktif. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang tadi, ternyata ada pergeseran kebutuhan dari generasi milenial ya. Kalau kita lihat generasi milenial ini karena dia sudah melek dengan digital, biasanya kebutuhan paling utama bagi mereka itu adalah aktualisasi diri. Nah, ada satu kebutuhan yang sering dilupakan oleh generasi milenial. Nah, salah satunya adalah kebutuhan apa? Properti ya, gitu. Apalagi kalau kita lihat dengan range gaji mungkin di kisaran angka 6 sampai 7 juta. Kalau kita lihat cicilan properti itu kalau yang konven ya itu di angka sekitaran 7,5 juta per bulan. Artinya memang ada survei yang mengatakan bahwa 5 tahun ke depan katanya generasi milenial akan kehilangan rumah kalau tidak ada warisan dari rumah orang tuanya gitu. Nah, di hari ini kita akan coba memberikan sebuah tips untuk generasi milenial ya, bagaimana kita merancang investasi untuk diri kita sendiri. Jadi generasi milenial ini saya bagi dua ya. Ada generasi milenial sedang meneliti karir, dia belum menikah. Ada generasi milenial yang dia sudah menikah, gitu ya, dengan range mungkin penghasilan yang bermacam-macam ya. Cuman kalau dalam survei itu dikatakan bahwa generasi milenial itu range-nya itu di antara 5 sampai 20 juta yang mendominasi kalangan menengah. Nah, dalam teori investasi bahwa untuk investasi itu setiap kita itu harus menyisihkan kurang lebih 30% dari total penghasilan kita, karena 70% lagi adalah kebutuhan kita yang lain-lain. Yang pasti kebutuhan yang tidak bisa kita hilangkan itu adalah kebutuhan pokok ya. Makan gitu kan pasti ya. Bedakan kebutuhan pokok makan dengan kebutuhan gaya hidup ya. Makan dengan nongkrong itu beda gitu. Nah, makan itu kebutuhan primer, nongkrong itu kebutuhan sekunder gitu. Nah, tapi kadang generasi milenial saya lihat sekarang itu ngopi itu jadi kebutuhan primer ya. Ciri-cirinya apa? Berjamurnya kedai kopi di mana-mana. Nah, itu artinya sudah ada pergeseran. Mereka lebih senang dengan kondisi yang berbaur gitu kan ya, dan lalu mengaktualisasikan diri. Jadi kalau kita lihat dalam teori investasi itu bahwa 30% dari total penghasilan kita itu harus diinvestasikan dalam bentuk investasi. Nah, kalau orang sekarang kan berpikir investasi itu
nabung ya, Iya. deposito dan lain-lain gitu. Tapi range kembali hasilnya gitu ya. Kalau bahasa konven mungkin bunga ya. Tapi kalau kita lihat range bagi hasilnya mungkin hanya tumbuh sekitar 5-10%. Nah, sebenarnya ada satu investasi yang sudah harus digalakkan oleh generasi milenial sekarang, yang itu bisa sampai 30% kembali hasilnya itu. Bisa mendapatkan kelebihan dari 30% dari investasi awalnya. Apa itu? Apa itu, Pak? Coba. Properti. Gitu. Maka bagaimana untuk kita bisa merancang masa depan? Artinya kita harus merancang investasi dari sekarang. Bagaimana cara merancang investasi? Kita lihat investasi apa sih yang bisa menghasilkan hasil yang lebih baik gitu ya, kembali hasil lebih baik, yang lebih dari 30%. Ya. Yang pertama itu adalah kita merancang investasi di properti. Dan hari ini kan kita melihat ya, kalau kita sebagai muslim, Indonesia ini kan mayoritas muslim. Maka investasi pun harus sesuai dengan lurus syar'i kan? Islam. Ya, tuntunan syariah. Maka investasi yang paling memungkinkan apa? Properti apa? Syariah. Syariah. Gitu ya. Kenapa harus properti syariah? Yang pertama, satu, ya jelas ya, dia tanpa riba. Ya, karena kan dosa riba itu sangat luar biasa ya. Iya. Ada yang sama dengan menzinahi ibu sendiri, lalu berzina dengan 36 pelacur gitu kan. Dan harta riba itu kalau diinfakkan pun menjadi apa? Tidak akan menjadi apa-apa untuk kita, makan menjadi dosa bagi kita. Itu yang pertama. Jadi yang pertama karena dia bebas riba, lalu bebas cita, ya, lalu tanpa denda juga, gitu, dan langsung ke developer. Maka properti syariah itu adalah salah satu jenis investasi yang sangat luar biasa menurut saya. Dengan pengembalian modalnya sangat luar biasa sampai 30%. Coba lihat, kalau kita lihat sekarang ya, harga tanah itu cenderung naik atau cenderung turun? Naik ya. Kalau tabungan nilai uang naik atau turun? Kena inflasi. Gitu ya. Sedangkan inflasi itu menurunkan nilai uang kan? Gitu. Coba kita lihat sekarang. Kita mau beli emas dulu, ingat nggak? Saya dulu waktu masih mahar untuk istri saya, harga emas tuh 500.000 yang emas asli murni ya, yang intar itu. Sekarang harganya berapa? 1 juta. 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Kalau saya nabung uang, coba, gimana? Nah, tapi kalau kita lihat harga tanah di tempat yang strategis, gitu ya, itu harganya selalu naik setiap tahunnya, malah ada yang sampai 100% kenaikannya itu. Karena apa? Kalau fasumnya sudah lengkap, ternyata kondisi sekitarnya lebih memungkinkan, apalagi kalau properti syariah itu kita juga memiliki kesyariah di dalamnya, karena di dalamnya ada hadis Quran ya, gitu, ada masjidnya. Dan tentu kita survei juga siapa sih pembelinya. Gitu. Sehingga bagaimana tips untuk bagi milenial? Sisihkan tabungan Anda 30-40% untuk investasi. Dan investasi yang paling terbaik adalah investasi di bidang properti. Dan bidang properti yang terbaik adalah properti syariah, karena ini berkaitan dengan urus syariah kita sebagai kaum muslim. Nah, bagi kaum non muslim gimana? Gitu ya, ternyata bisa saja investasi di di properti syariah. Kenapa? Properti syariah itu akan menjaga lingkungannya menjadi lingkungan yang kondusif untuk yang non muslim. Karena salah satu hadisnya adalah orang yang paling baik adalah paling baik terhadap tetangganya. Gitu. Maka bisa juga investasi di properti syariah. Jadi properti syariah itu apa? Bisa ditinggali atau bisa menjadi investasi kita di masa depan. Gitu. Jadi 2 kebutuhan bisa langsung. Satu kebutuhan untuk tempat tinggalnya, yang kedua kebutuhan untuk investasinya. Kalau bagi yang punya dana nganggur gitu ya, ada kelebihan dana. Nah, ini menjadi investasi yang sangat cocok untuk para milenial ya, berinvestasi untuk jangka panjang. Jadi banyak banget ya sebenarnya keuntungan berinvestasi di properti syariah. Nggak cuma untuk muslim aja, yang non muslim pun banyak keuntungannya. Kebetulan nih ya Pak, kita punya project yang sesuai nih buat kalian yang mau beli rumah di properti syariah, yaitu Mekar Village atau Meville. Ya, kenapa kita harus investasi di Mekar Village terutama untuk generasi milenial ya? Pertama, letak Mekar Village ini masih di sekitaran kota Bandung ya, di daerah Konakan Muncang. Selain itu, skemanya 100% syariah. Jadi teman-teman betul-betul kami jaga terkait dengan transaksi syariahnya. Lalu yang kedua, bisa menggunakan skema cash keras atau cicilan dan kredit gitu ya. Nah, kalau cash keras nih lagi ada promo sekarang, harganya kurang lebih 150 juta saja. Kapan lagi ya dapat rumah dengan lingkungan syar'i dengan harga yang sangat murah, sangat terjangkau. Jadi teman-teman jangan lupa kalau ingin berinvestasi jangka panjang, investasi di Mekar Village. Dan bagi ingin yang kredit nih, yang kreditnya syar'i, gitu ya, tanpa ada denda, tanpa ada bunga, maka bisa langsung kredit ke developer di Royal Orchid Syariah. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di link deskripsi kami di bawah. Nanti ada cek di sana,
ada website kami, klik aja, jangan tunggu ya, langsung klik gitu ya, lalu nanti hubungi customer care service kami untuk bertanya mengenai perumahan di Mekar Village ini. Kira-kira itu tips dari Pak Hendrik tentang gimana cara nabung buat beli rumah untuk kaum milenial. Makasih Pak Hendrik buat tipsnya, semoga bermanfaat buat kalian yang pengen beli rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.